wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun pada siang hari ini yang akan kita belajar bersama pada siang hari ini yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, Maaf Bu, telat. keyakinan kelas. Monggo Pak Imam, terima kasih. Ya. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar seperti yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa kita melaksanakan kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum itu kita menerapkan dasar-dasar filosofi dari Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang disebut dengan manusia merdeka adalah manusia yang lahir batinnya itu tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Dalam kurikulum merdeka, kita sebagai guru adalah sebagai pendamping, sebagai pamong yang tugas kita hanyalah membimbing, menuntun anak-anak kita yang masing-masing dari setiap anak itu sudah mempunyai bakat sendiri-sendiri yang disebut dengan kodratnya masing-masing. Jika diibaratkan seorang anak itu seperti halnya kertas putih, tetapi sudah ada goresan-goresan samar. Jadi tugas kita adalah menebalkan dari masing-masing goresan yang samar tadi. Ketika pada goresan itu ada karakter-karakter yang baik, maka kita tebalkan. Dan ketika ada goresan itu mengarah pada karakter anak yang kurang baik, maka tugas kita adalah menyamarkannya sehingga diharapkan karakter anak itu terarah dengan adanya bimbingan dan arahan dari kita. Jadi yang namanya murid merdeka itu bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi kita tetap menuntun supaya seimbang dengan bimbing karakternya, supaya karakternya tumbuh menjadi karakter yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan dapat mengganggu perkembangan potensi dari seorang murid. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, yaitu bersama dengan warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga diharapkan dapat tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, karakter-karakter baik warga sekolah, sehingga dapat tumbuh budaya yang positif. Jadi budaya positif itu bisa tumbuh dengan
dengan adanya saling kebersamaan, saling kerjasama antar warga sekolah. Di sini ditambahkan teori stimulus respon yang kita anut pada kurikulum sebelumnya dan teori kontrol. Pada teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita dianggap sama. Sedangkan dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Setiap orang itu kita coba untuk kita ubah supaya berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, bisa mengontrol kita. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal dan model berpikir dalam stimulus respon adalah menangkal. Sedangkan dalam teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol? Menurut Stephen F. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang dapat kita lakukan supaya beralih ke paradigma teori kontrol dari teori stimulus respon adalah dengan mengubah cara pikir kita, cara pandang kita, mindset kita. Kemudian apakah makna disiplin? Disiplin berbeda dengan hukuman. Menurut Diane Gosling dalam bukunya Restriction School Discipline, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, yaitu murid atau pengikut. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Kemudian sebuah pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Salah satu bentuk disiplin positif itu bukan berupa hukuman atau konsekuensi, tapi berupa restitusi. Dalam restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu bukan hukuman yang diberikan, tetapi berusaha untuk melakukan restitusi, yaitu dengan yang pertama menenangkan anak, kemudian menanyakan mengapa dia berbuat seperti itu, pasti ada alasan tertentu. Kemudian yang terakhir itu menyadarkan
yang dilakukan itu adalah hal yang salah dan berusaha supaya anak tersebut tidak mengulangi kembali. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa dasar atau konsensus yang sudah disepakati. Yang pertama IPU Primary Youth Program yang terdiri atas rasa hormat, integritas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua 9 pilar karakter Orientation Heritage Foundation dengan yang terdiri atas cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian berikutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skill. Kemudian berikutnya ada the 7 essential virtue, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Berikutnya ada proyek nilai-nilai kebajikan, dan yang menjadi nilai-nilai kebajikan untuk anak-anak di Indonesia yang kita sepakati atau sudah disepakati bersama, yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama, itu ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah yang kita terapkan bersama-sama di kurikulum Merdeka ini, baik dalam intra pembelajaran maupun dalam bentuk pembiasaan. Nah, sebagai seorang guru kita perlu untuk mengetahui seseorang anak berperilaku itu pasti ada motivasinya. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dayang Gosling. Yang pertama, seorang anak berbuat sesuatu itu atau mematuhi sebuah aturan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mereka mematuhi aturan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, seorang anak melakukan atau mematuhi aturan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, perilaku yang pertama dan kedua ini masih banyak dilakukan atau yang mendasari untuk murid-murid kita yang masih SD. Memang kalau anak SD itu biasanya motivasinya masih dari luar, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang ketiga itu berasal dari motivasi intrinsik. Jadi anak benar-benar sudah menyadari bahwa dia harus berbuat baik itu bukan karena takut oleh hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Itu yang ketiga sudah tingkatannya sudah tinggi, yaitu motivasinya berasal dari diri sendiri. Nah, seorang anak melakukan suatu tindakan itu pasti dilatar belakangi oleh berbagai hal. Dan ada kebutuhan dasar manusia di mana ketika anak itu terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, maka anak akan berkembang dengan baik, tumbuh dengan seimbang, dan biasanya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sedangkan apabila salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka biasanya anak akan tumbuh dengan kurang baik, kurang optimal, bisa juga emosional, bahkan melakukan hal-hal yang negatif. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan pokok manusia, baik itu berupa fisik maupun biologis. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan penguasaan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Supaya kita lebih memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kita bisa bersama-sama menyaksikan
video berikutnya. Salam dan bahagia Mbak Uma. dan Bapak Guru untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu Hampir habis atau hampir link kita terkerekan. Oh, menjenengan apa ora? Menjenengan. Pada video kali ini kita akan membahas ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perkembangan murid, guru berusaha untuk mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Mereka dapat melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai yang berbeda atau melanggar aturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan keselamatan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tumbuh
bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka belajar. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan buat pilihan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan membuat pilihan, mengarahkan kepada mereka percaya diri, beri mereka kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan murid tentang kebebasan. Pembelajaran bernegosiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan kebutuhan, sangat baik mengembangkan metode-metode mendidik yang memiliki motivasi. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah emosi. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, kapan menjadi ibadah? Rasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan yang akan menguasai. Setiap murid memiliki kebutuhan merasa kompeten, menjadi terampil, mengakui pencapaian dan keterampilannya, menyenangkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa. Mereka sebaiknya diberi kesempatan membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol persis. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali berpengaruh dalam murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa
Bila murid menerima guru atau menahan aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan kehendak, maka kita harus mencari tahu yang dasar melalui percakapan dengan guru dan penggunaan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan usaha dan landasan tindakan mereka. Jika guru menyampaikan murid dan hal tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang dengan memahami kebutuhan dasar murid kita, senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Bu, bukannya ada jam istirahat ini, Bu? Rasanya ngantuk. Tidak ada, Pak. Istirahatnya sudah tadi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berikutnya ketika menjadi seorang guru kita harus memposisikan diri kita pada posisi kontrol yang tepat. Dalam posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Ciri-ciri dari posisi penghukum yaitu ketika berbicara seorang guru itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap seorang siswa. Kemudian kalimat yang diucapkan itu contohnya seperti ini: terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, dari posisi penghukum ini biasanya nanti efek kepada murid itu, kemungkinan murid itu akan merasa marah, bahkan mendendam atau bersifat agresif. Berikutnya posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ciri dari posisi ini ketika berbicara itu guru nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, dan lesu. Kata-kata yang biasa diucapkan kalimatnya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, dari posisi pembuat rasa bersalah ini, dampak yang timbul pada murid adalah murid itu akan merasa bersalah, gagal, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian berikutnya posisi yang ketiga yaitu posisi guru sebagai seorang teman. Dalam hal ini ciri-cirinya adalah guru ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Kemudian contoh kalimat yang diucapkan kepada seorang murid adalah, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu, sambil senyum-senyum. Dampak dari posisi sebagai teman adalah murid merasa senang dan akrab dengan guru. Namun murid biasanya menjadi tergantung. Ketika seorang guru itu terlalu dekat menjadi dalam posisi menjadi seorang teman, biasanya seorang murid itu hanya patuh pada guru tersebut. Ketika disuruh dia dengan guru itu patuh, tapi ketika dengan guru yang lain maka sikapnya akan berbeda. Biasanya tidak patuh dengan guru lain yang dianggap tidak bersikap
sebagai teman seperti guru tersebut. Kemudian berikutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Ciri-ciri dari posisi ini ada nada suaranya datar, bahasa tubuhnya bahasa tubuh yang formal. Contoh kalimat yang diucapkan adalah peraturannya apa, konsekuensinya apa. Adapun dampaknya bagi murid, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan di sini biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, dan murid itu sudah tahu kalau dia melanggar aturan itu konsekuensinya dia harus bagaimana. Nah, kelemahannya nanti misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas terus harus mengerjakan di jam istirahat atau pulang sekolah, itu nanti anak akan merasa tidak nyaman karena teman-teman yang lain sudah bisa istirahat atau pulang. Selain itu gurunya kan juga harus punya waktu lebih untuk menemui anak-anak tersebut. Berikutnya pada posisi yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Dalam posisi ini ciri-cirinya guru berbicara dengan nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contohnya apa yang kita yakini, sambil mengingatkan kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat, sudah disepakati oleh guru dan murid-murid. Kemudian berikutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Dari kelima posisi kontrol tadi, posisi yang paling ideal untuk kita sebagai guru adalah posisi sebagai seorang manajer, di mana kadang-kala kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, tapi tetap tegas sebagai seorang pemantau. Nah, itulah posisi sebagai seorang manajer. Dalam sebuah kelas itu sebaiknya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati oleh guru bersama dengan murid-murid. Mengapa keyakinan kelas saja, bukan peraturan kelas? Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang. Seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang sudah ada tanpa makna, tanpa mereka dilibatkan. Sebelum ke prosedur pembentukan keyakinan kelas, kita menyaksikan lagi video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Tampar. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Dia baru 5 kali. Kalau selesai Posisi kalau selesai biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. langsung dari ini. Marah. Cuma marah di tasnya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Naren. Kamu suka ya punya ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Sangat cepat, kelas. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mengenai gaya, tenang, tak kuning, bapak, pupus. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak lagi kerja. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biar bisa lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung senda gurau untuk menjaga suasana tenang santai. Jatuh dan mana cinta. Kita sukses namun perlu diingat kata ini masih dalam konteks eksternal, maka tergantung ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini aksennya sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku namun hanya kepada orang tertentu saja. Wisata di sisi seluruh tergantung swasta.
Memang oleh muda mobil. Cita siji kok. Bapak peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Jadi sudah tahu orang-orang itu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Ya, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat memberikan motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya sudah semangat kira-kira ya.
Nomor 1 hukum. Yang pertama kan bumi, posisi yang pertama tadi. Jadi kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kira-kira saya sudah di posisi berapa dan saya harus bagaimana. Kita lanjutkan tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian masukan-masukan itu dicatat di papan tulis atau bisa di kertas besar. Setelah itu disusun urutannya, kemudian kira-kira yang kurang tepat bisa diganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif bisa dirubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian ditinjau ulang. Baru setelah itu disepakati dan dibuat yang rapi bisa dipasang pada dinding kelas sehingga semua anak bisa melihat dan merasa selalu diingatkan akan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, berikutnya selain sebagai posisi seorang manajer dalam menghadapi seorang murid ketika ada suatu masalah, kita juga bisa menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan tindakan negatif atau membuat masalah, kita yang pertama adalah menstabilkan dulu, yaitu membuat anak itu merasa tenang terlebih dahulu, bukan langsung dimarahin atau dihakimi. Nah, setelah anak itu merasa tenang, maka berikutnya langkah yang kedua yaitu menanyakan validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari tahu dulu mengapa anak itu melakukan tindakan tersebut. Ketika anak melakukan sesuatu itu tentunya punya alasan mengapa dia melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang anak tersebut butuhkan selain dengan melakukan hal-hal yang lain? Kemudian setelah kita mengetahui alasan mengapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas. Untuk yang terakhir, saya mohon Bapak Ibu menuliskan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini bersama. Hal-hal yang sudah kita pelajari bisa dituliskan dalam sticky note berikut. Nah, kurang lunak ini. Guru saya tidak malu. Bisa mencari inspirasi, Pak. Oke. Sesi komen. Ada yang positif.
boleh menulis saya sudah berada di posisi mana, itu juga boleh. Iya. Rasain gitu. Nanti bisa ditempel di sini. Di referensi. Posisi kontrolnya di mana ya, Bu? Yang pertama tempat kurang Saya, enggak Bu. Tidak apa-apa. bisa foto ini. Tidak Pak, jelas Pak. Ya, saya pojok aja. Ya Pak Manajer. Posisinya sudah di posisi 5 ya Pak. Sudah di posisi kontrol ya Pak. Posisi pertama kok nadanya tinggi kok. Kalau nada tinggi posisi pertama tuh Bu. Pak Iwan di posisi 5 banget itu Bu. Wala. Wah, jawabannya Ada sama. jowo dilo. Enggak tak wangi-wangi ben ora kekanjang. Cara disuarain jawaban dan Suara ini kan yo Tapi tidak kurang tahu. Ayo sih kita nendang. suara nadanya. Lihat CCTV saja. Oh iya. Posisi ke-6 nih. Posisi itu berapa Bumi? Hah? Posisinya maaf kok. Diangkat dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksinya sudah dituangkan di sticky note di lembar refleksi. Dapat kita simpulkan bahwa dalam menghadapi seorang anak kita harus selalu melihat dulu latar belakang dari kebutuhan dasarnya, dari hal-hal yang menjadi latar belakang mengapa murid itu melakukan sebuah tindakan tersebut, dan ketika kita menghadapi, kita bisa memposisikan diri kita dalam posisi yang paling tepat dan menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu 3 langkah-langkah restitusi. Baik, demikian diseminasi saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan baik kata maupun sikap saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.